Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengganti rasa kesedihan kita karena berpisah dengan bulan yang mulia, bulan yang mubarak yang Allah berkahi, bulan Ramadan, dengan mensyariatkan yaumu farah, hari kegembiraan, hari kesenangan, hari kebahagiaan, yaitu Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan iddah, bilangan bulan Ramadan, dan agar kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Idul Fitr adalah hari kebahagiaan, dan selayaknya bagi kita untuk berbahagia, bergembira, senang dengan kedatangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah hendaknya mereka berbahagia, bersenang-senang, bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda, lis-shaim farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa memiliki dua farha, dua kegembiraan. Yang pertama adalah farhatun 'inda fitrihi, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Ketika adzan maghrib maka dia bergembira atas taufik dan hidayah yang Allah berikan kepadanya sehingga dia mampu menyempurnakan puasa dalam sehari tersebut. Lebih dari itu, ketika Idul Fitr dia berbahagia atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, karena Allah telah memberikan dia taufik untuk menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, karena dia akan mendapatkan balasan-balasan dari Allah Tabaraka wa taala, di antaranya masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka seyogyanya, selayaknya bagi kita untuk menampakkan kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan pada hari ini, dan hendaknya kita saling mengucapkan tahniah, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, sebagaimana datang dalam sebuah athar dari Jubair bin Nufair rahimahullah, bila pernah mengatakan, kana ashabu Rasulullah sallam idzal taqaw yaumal id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa mink. Dahulu para sahabat Rasulullah sallam ketika berjumpa, saling berjumpa pada hari Id, maka mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa mink. Maka hendaknya kita menampakkan kegembiraan pada hari ini, karena menampakkan kegembiraan pada hari Id itu merupakan syiar dari agama Islam. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah pernah mengatakan, anna idharus surur fil a'yad min syiariddin. Sesungguhnya menampakkan kegembiraan pada hari raya termasuk syiar agama. Dan barang siapa yang menta'zim, mengagungkan, memuliakan syiar agama, maka itu bersumber dari ketakwaan hatinya. Allah mengatakan, dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah Tabaraka wa taala, maka itu bersumber dari ketakwaan hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan tapi jangan lupakan
saudara-saudara kita, teman-teman kita yang Allah uji dengan sakit pada hari ini. Mereka juga berhak untuk bergembira. Karena Id bukan untuk orang-orang yang sehat, tapi juga untuk orang-orang yang sakit. Maka jenguklah mereka. Atau kalau tidak bisa, teleponlah mereka. Berikan tahniah kepada mereka. Wasiatkan kepada mereka agar mereka bersabar dan mengharap pahala dari Allah SWT atas ujian yang mereka terima. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang perlu dipahami adalah bahwasanya hari raya kaum muslimin hanya ada 3, yaitu Idul Fitr, Idul Adha, dan hari Jumat. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, riwayat Abu Daud, disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qadima SAW al-Madinah wa lahum yauman yal'abuna fihima. Nabi SAW ketika datang ke Madinah, maka Nabi mendapatkan ahlul Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari yang mereka bergembira bermain-main pada 2 hari tersebut. Maka Nabi bertanya, ma hadanil yauman? Apa 2 hari ini? Maka mereka mengatakan, kunna nal'ab fihima fil jahiliyah. 2 hari tersebut adalah 2 hari yang kami bersenang-senang, bergembira padanya pada saat kami masa jahiliyah. Maka Nabi mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumul fitr. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah mengganti 2 hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu yaumul adha dan yaumul fitr. Hadis ini riwayat Abu Dawud, disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Demikian Nabi SAW pernah bersabda, inna hadza yaumu id. Sesungguhnya hari ini, maksudnya hari Jumat, adalah hari Id. Ja'alahullahu lil muslimin, yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Faman ja'ilal jum'ati falyaghtasil. Barang siapa yang hendak berangkat untuk salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Wa in kana tibun falyamassa minhu. Kalau dia memiliki parfum, maka hendaknya dia pakai. Wa alaikum bisiwak, dan hendaknya kalian memakai siwak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan 3 hari atau 3 Id tersebut itu berkaitan erat dengan ibadah syiar yang sangat agung. Adapun Idul Fitri berkaitan erat dengan siam Ramadan. Adapun Idul Adha berkaitan erat dengan haji dan juga an-nahr, penyembelihan. Dan hari Jumat berkaitan erat dengan ibadah salat Jumat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain 3 hari tersebut, maka itu bukan hari rayanya kaum muslimin. Baik itu Isra Mi'raj, atau mungkin Maulid, atau mungkin Valentine, atau hari ibu, atau hari santri. Ini semua ayat muharramah, ayat hari raya yang Allah haramkan, dan tidak selayaknya bagi kita untuk melaksanakannya atau merayakannya. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya bahwasanya hari Id itu merupakan hari bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, merupakan hari memuji Allah subhanahu wa taala. Allah berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan dan agar kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Maka hari ini hari syukur kepada Allah, hari memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah sampai kita menjadikan hari ini sebagai hari maksiat kepada Allah, dengan memutar musik waliyadzubillah, atau dengan bersalaman lawan jenis yang bukan mahram, atau dengan ikhtilat waliyadzubillah. Karena hari ini merupakan hari Id. Id itu hari syukur, yaumus syukur wa ahmad. Maka gunakan syukur kalian pada tempatnya. Syekh Arif bin Mazid As-Suhaimi hafidhallah mengatakan, wal muwahhid fi 'idihi muhaqqiq li martabati syukrillahi ta'ala ala tafaddulihi alaihi bi anwa'in ni'am. Orang yang bertauhid pada hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka dia merealisasikan, benar-benar merealisasikan rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah memberikan karunia kepadanya dengan berbagai macam nikmat. Fala yaqa fi ma yunafi syukur, maka dia tidak mau melaksanakan hal-hal yang bisa menafikan rasa syukurnya dia kepada Allah. Min muqabalatin ni'am bisarfiha fi ma yadurru fi dinihi wa dunya. Dengan cara dia bermaksiat yang itu justru memudaratkan agamanya dan memudaratkan dunianya, waliyadzubillah. Wa tahqiquhu lidzalika dalilun ala tahqiqi martabatin ukhra wa hiya martabatul haya minallahi azza wa jalla. Dan apabila seorang muwahhid, orang bertauhid tadi, benar-benar menggunakan hari Id ini dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak menyelewengkannya dengan melaksanakan maksiat, maka dia telah merealisasikan sifat yang lainnya, yaitu sifat al-haya. Dia malu kepada Allah SWT. Karena Allah yang berikan dia nikmat, maka dia tidak mau menyelewengkannya kepada hal-hal yang Allah haramkan.
Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat Allah yang paling agung yang wajib kita syukuri, yang ini merupakan pelajaran dari bulan Ramadan adalah at-tauhid dan ittiba'us sunnah. Karena bulan Ramadan, demikian pula puasa, sangat kental dengan ajaran at-tauhid dan juga ajaran ittiba'us sunnah. Dan bahkan tauhid ini merupakan kuncinya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang bertauhid dan yang beramal saleh, maka bagi mereka surga kenikmatan, mereka kekal di dalamnya. Janji Allah itu hak, benar, Allah akan menepati janjinya. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian pula Nabi SAW pernah bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui serta mengamalkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Demikian pula nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, adalah nikmat sunnah. Ittiba'us sunnah, mengikuti Nabi SAW. Dan sunnah itu najat, keselamatan. Nabi SAW pernah mengatakan, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, jika kalian benar-benar berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Demikian pula Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh, man raqibaha naja wa man takhallaf anha gharik. Sunnah itu layaknya perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menungganginya, berpegang teguh dengannya, maka dia akan selamat, terutama di zaman fitnah. Maka berpegang teguhlah dengan sunnah. Dan barang siapa yang melepaskan sunnah tadi, waliyadzubillah, maka dia akan binasa, akan tenggelam dalam fitnah, waliyadzubillah. Demikian pula nikmat Allah yang wajib kita syukuri lainnya adalah nikmat al-aman. Nikmat keamanan, ketentraman, negara stabil. Ini merupakan nikmat yang agung, yang dengan nikmat ini urusan agama kita, demikian pula urusan dunia kita akan menjadi lurus. Oleh karena itu Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah mendahulukan nikmat aman dibandingkan nikmat rezeki. Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim SAW, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahla minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ketika Ibrahim alaihissalam berdoa, ij'al rabbi ja'al hadza baladan aminan, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki bagi penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beliau alaihissalatu wassalam mendahulukan nikmat aman dibandingkan nikmat rezeki. Karena apalah artinya seorang kaya raya memiliki banyak makanan, tapi ternyata negerinya tidak aman, waliyadzubillah. Dia akan sulit beribadah, dia akan sulit bekerja, waliyadzubillah. Ini menunjukkan pentingnya nikmat aman. Dan di antara sebab-sebab meraih keamanan adalah at-tauhid dan al-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim walimakkinannahum wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, yang bertauhid di antara kalian dan beramal saleh di antara kalian, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi, dan Allah akan teguhkan agama mereka, dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa keamanan. Syaratnya satu, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku, berdoa hanya kepada Allah, istighatsah hanya kepada Allah, menyembelih hewan kurban hanya untuk Allah. La yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, baik itu dengan Jibril atau dengan Rasulullah SAW atau yang selainnya. Syaratnya adalah al-iman dan al-amal saleh. Dengan dua ini, maka Allah akan memberikan keamanan bagi negeri. Dan di antara amal saleh adalah as-sam'u wa ta'a lil hakimil muslim fil ma'ruf. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslim dalam perkara ma'ruf, dan juga adamul khurud alaihi qaulan wa fi'lan, dan juga tidak memberontak kepada pemimpin muslim baik secara lisan ataupun secara fi'il, perbuatan dengan pedang. Karena memberontak, mencaci maki pemimpin, memberontak mereka, itu sumber kerusakan, sumber ketakutan, sumber malapetaka, waliyadzubillah. Oleh karena itu, karena pentingnya masalah ini, Nabi SAW terus mengulangi masalah ini. Masalah as-sami' wa ta'a, as-sami' wa ta'a. Demikian pula para ulama. Karena dengan ini, insya Allah negeri bisa menjadi aman. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah hari Id ini merupakan fursah lil ihsan ilal aqarib, untuk berbuat baik kepada para keluarga kita,
merupakan kesempatan untuk kita berbuat baik kepada keluarga kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba." Allah memerintahkan wa'budullaha, sembahlah Allah saja dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, demikian pula kepada dzil qurba, keluarga kalian. Maka ini fursa yang luar biasa agar kita birrul walidain. Demikian pula kita berbuat baik kepada keluarga kerabat kita, baik secara lisan atau secara perbuatan. Pernah diriwayatkan bahwasanya Muhammad bin Sirin rahimahullah, kana Muhammad bin Sirin la yakunu fitrun wal adha illa sana'a li ummihi biyani al-mu'asfarat. Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, ketika hari Idul Fitri dan juga Idul Adha, beliau senantiasa membuatkan makanan untuk ibunya dengan tangannya beliau sendiri. Karena ini fursa luar biasa untuk birrul walidain. Demikian pula ihsan kepada para kerabat kita. Demikian pula ini fursa untuk silatul arham, untuk silatul rahim. Karena pahala silatul rahim sangat luar biasa. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dibentangkan, diluaskan rezekinya, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung tali silaturahimnya. Dan orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang balas budi. Ada kerabat kita, paman kita misalkan memberikan uang kepada kita, baik kepada kita, kemudian kita balas budi mereka. Ini namanya ihsan. Ini bukan silaturahim. Tapi silaturahim al-wasil, kata Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung tali silaturahim itu bukan mukafi, bukan orang yang balas budi. Ada kerabat yang berbuat baik, kemudian dia balas kebaikannya. Iya, ini ihsan. Ini matlub, masyru'. Tapi bukan itu silaturahim. Nabi mengatakan walakinil wasil alladzi idza quti'at rahimu wasalaha. Tapi al-wasil, orang yang menyambung tali rahim, adalah ketika rahimnya diputus. Ada kerabatnya yang memusuhi dia. Ada kerabatnya yang gak suka sama dia, yang berbuat kejelekan untuk dirinya, tapi dia wasalaha, dia sambung, tetap dia berbuat baik kepada orang tersebut. Maka ini namanya al-wasil. Ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Dan oleh karena itu, jika ada kerabat kalian yang berbuat jelek untuk kalian, mencaci maki kalian, tidak suka sama kalian, maka jangan kalian membalas kejelekan tadi, Isa tadi, dengan Isa juga, tapi balaslah Isa dengan ihsan. Dan harapkanlah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaknya mereka memaafkan, hendaknya mereka berlapang dada. Tidakkah kalian ingin Allah ampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan memutus tali rahim waliyadzubillah termasuk dosa besar. Allah mengatakan fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Dikhawatirkan kalau kalian berpaling dari Al-Quran, maka kalian akan merusak di atas muka bumi ini, dan kalian akan memutus tali rahim waliyadzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya memutus tali rahim itu merupakan dosa besar. Demikian pula yang selanjutnya, bahwasanya hari Id ini merupakan kesempatan untuk memperbarui keharmonisan kecintaan kita antara satu dengan yang lainnya, sesama Ahlussunnah wal Jamaah, dan meninggalkan al-baghdha, meninggalkan kebencian, meninggalkan permusuhan, terutama bagi ikhwah-ikhwah, para ikhwah-ikhwah kita. Karena urusan dunia, urusan bisnis, urusan harta, urusan keluarga, ini semua tidak layak untuk kita jadikan sebuah sebab kita membenci seseorang. Karena cinta dan benci kita itu karena satu hal, yaitu kan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, inna awsaqural iman al-mu'alatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Sesungguhnya sekuat-kuat tali keimanan adalah loyalitas, kemudian bermusuhan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mal, bukan karena harta, bukan karena bisnis, bukan karena hal-hal dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan luar biasa. Ya, jika ada saudara kita misalkan yang memusuhi kita, mungkin karena masalah dunia, maka hendaknya kita memulai untuk berbuat baik dulu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot saudaranya karena urusan dunia lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayurid hadza wa yurid ada.
dua orang muslim tadi saling bertemu, kemudian yang satu berpaling, yang satunya juga berpaling. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Dan yang paling baik di antara mereka berdua adalah yang memulai salam duluan. Dan salam itu merupakan ajaran agama Islam. Maka hendaknya kita memanfaatkan fursa ini dengan baik. Ya, kita menurunkan gengsi kita karena kita mengharapkan maghfirah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah nasihat-nasihat. Yang pertama, hendaknya setelah selesai bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Karena tidak ada yang jamin bahwasanya amalan kita itu diterima. Karena Allah hanya menerima amalan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Demikian pula sirah salaf. Mereka 6 bulan sebelum Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan setelah itu, tsumma yad'unahu sittata asyhur an yataqabbala minhum. Mereka 6 bulan setelah Ramadan juga mereka berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tabaraka wa taala menerima amalan ibadah mereka. Maka harus ada rasa khawatir dari hati kita. Khawatir Allah tabaraka wa taala tidak menerima amalan kita. Jangankan kita, Khalilullah alaihi salatu wasallam, Ibrahim alaihi salam, ketika selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini menunjukkan bahwasanya beliau khawatir Allah tidak menerima amalan beliau. Maka apalagi kita, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal-amalan kita. Dan selanjutnya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, ibadahilah Rabbmu sampai datangnya kematian. Jadi ibadah bukan hanya pada bulan Ramadan. Ibadah bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi ibadah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Maka istiqamalah meskipun amalan itu sedikit. Nabi SAW pernah mengatakan wa anna habbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling Allah cintai adalah amal yang konsisten, yang istiqamah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Tapi tetap istiqamah setiap hari kita lakukan. Maka ini merupakan amal yang paling Allah cintai. Dan anak teringat ucapan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah yang beliau katakan dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan laisal idu liman labisal jadid. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah Id itu untuk orang yang pakai baju baru. Bukan itu. Akan tapi Id itu untuk orang yang ketaatannya semakin bertambah. Kemudian beliau mengatakan laisal idu liman tajammala bil libasi war rukub. Bukanlah Id itu untuk orang yang berhias. Ketika Id pakai baju bagus, misalkan pakai kendaraan yang bagus. Iya, ini sunnah. Tapi innamal idu liman ghufirat lahud dzunub. Tapi Id itu untuk orang-orang yang selesai bulan Ramadan Allah ampuni dosa-dosanya. Maka hendaknya kita tetap istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat selanjutnya la tahjurul Quran ba'da Ramadan. Janganlah kalian menghajar, memboikot, meninggalkan Al-Qur'an setelah bulan Ramadan. Ya, selesai bulan Ramadan ditutup, enggak pernah dibaca lagi, enggak pernah diamalkan, enggak pernah ditadabburi, wal iyadzubillah. Ini madzmum. Allah SWT berfirman, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasulullah SAW pada hari itu, pada hari kiamat berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka meninggalkan Al-Qur'an, waliyadzubillah. Mereka memboikot Al-Qur'an. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan maksud dari ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura ay matrukan fa'radu anhu walam yu'minu bihi walam ya'malu bima fihi. Mereka meninggalkan Al-Qur'an, enggak membacanya lagi. Mereka berpaling dari Al-Qur'an dan mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an dan mereka tidak mengamalkan Al-Qur'an, wal iyadzubillah. Maka hendaknya kita mengimani Al-Qur'an. Dengan cara apa? Dengan cara meyakini bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Dari Allah berasal dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dengan cara membenarkan kabar beritanya. Karena Allah itu asdaqul qailin, wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih jujur ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah mengabarkan, maksudnya Allah mengatakan,
wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Rabbmu, maka kita imani, iya Allah memiliki wajah, tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Demikian pula cara yang ketiga, dengan mengamalkan Al-Quran, ridho terhadap hukum-hukum Al-Quran, dan taslim terhadap hukum-hukum Al-Quranul Karim. Meskipun kita paham hikmahnya atau kita nggak paham hikmahnya, meskipun hukum tadi, syariat tadi sesuai dengan hawa nafsu kita atau nggak sesuai dengan hawa nafsu kita, tugas kita hanya satu, al-amal wa taslim. Kata Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, minallahil ilm wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Dari Allah al-ilm, Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim, dan tugas Nabi menyampaikan, dan tugas kita apa? At-taslim, berpasrah, tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, nasihat untuk para wanita. Maka ana ambilkan dari surah Al-Ahzab ayat ke-28 sampai ke-34, yang dimana nasihat ini Allah tujukan kepada ummahatul mukminin, istri-istri Nabi SAW yang mulia. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, qul azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai para nabi, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, apabila kalian menginginkan dunia, menginginkan perhiasan dunia, maka kemarilah, aku berikan kalian nikmat terhadap dunia tersebut, tapi aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Wa in kuntunna turidnallah wa rasulahu, tapi kalau kalian menginginkan Allah, himmah kalian, motivasi kalian itu Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, fa innallaha 'adal muhsinati minkunna ajran 'azima, maka Allah akan siapkan pahala yang besar bagi orang-orang wanita yang muhsinah, yang berbuat baik. Dan selanjutnya, ya nisa'an nabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adabu dhi'fain wa kana dzalika 'alallahi yasira. Wahai para istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian melakukan fahisyah mubayyinah seperti zina. Adapun Abdullah bin Abbas menafsirkan fahisyah mubayyinah adalah an-nusyuz, membangkang kepada para suami, dan juga su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Maka ini adabnya besar, waliyadzubillah. Maka jangan sampai para ummahat membangkang, berani kepada para suami, waliyadzubillah, ya, memiliki akhlak yang jelek kepada para suami, waliyadzubillah. Ini terlarang. Kemudian Allah mengatakan, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiya ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Dan barang siapa yang qanit, yang tunduk taat kepada Allah azza wa jalla, Rasulullah SAW, dan beramal saleh, maka Allah akan berikan kepadanya pahala dan rezeki yang karim, yaitu surga. Maka hendaknya para ummahat beramal saleh dan juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna. Wahai para istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita lainnya, in ittaqaitunna, jika kalian bertakwa. Maka hendaknya para ummahat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Fala takhda'na bil qaul, jangan sampai kita atau para ummahat mendayu-dayukan suaranya, waliyadzubillah, fayatma'alladzi fi qalbi maradun wa qulna qawlan ma'rufa, sehingga orang yang hatinya ada penyakit ketika mendengarkan suara yang mendayu-dayu tadi, maka orang tersebut akan berpikiran jelek, waliyadzubillah, wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang ma'ruf. Bedakan antara berucap, berkata kepada laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya dengan para suami. Ini disebutkan oleh Imam Al-Baqawi rahimahullah, ai la tukhatib al-mar'atu al-ajanib kama tukhatib zaujaha. Jangan sampai wanita berbicara kepada laki-laki yang ajnabi, yang bukan suaminya, sebagaimana dia bicara kepada suaminya. Lebih beda. Suaminya memiliki kedudukan yang tinggi, maka harus dihormati. Bahkan istri-istrinya para salaf ketika berbicara kepada para salaf, para suami-suami mereka layaknya berbicara seperti kepada para raja. Ini menunjukkan besarnya kedudukan para suami. Jangan samakan suami dengan laki-laki yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Di qiraah lain ada redaksi yang berbunyi waqirna fi buyutikunna. Ada waqarna, ada waqirna. Waqirna dari asalnya dari al-waqar, kemuliaan, kewibawaan. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan dan kewibawaan wanita itu ada pada rumahnya, bukan dengan keluyuran, waliyadzubillah. Keluar fadl, tapi sesuai dengan apa? Hajatnya, kebutuhannya, bukan dengan keluyuran. Tapi kalau keluyuran, waliyadzubillah, ini mengurangi kemuliaan dan kewibawaannya. Wala tabarrajna, janganlah kalian tabarruj, bersolek seperti soleknya orang-orang jahiliyah. Nah, terutama ketika hari Id ini, saya bersolek.
Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atinallaha wa rasulah. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatlah Allah SWT dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijs ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Dan ingatlah dan muraja'alah, ilmuilah ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi. Ini perintah untuk mempelajari apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha menyayang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.